Selamat pagi anak-anak kelas 2. Hari ini kita akan belajar materi matematika tentang pembagian. Ibu akan mengingatkan kembali ke kalian apa arti dari pembagian. Pembagian adalah pengurangan yang berulang-ulang. Sekali lagi, arti dari pembagian adalah pengurangan yang berulang-ulang ya. Berbeda dengan perkalian. Kalau perkalian adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Kalian harus teliti, jangan sampai tertukar saat mengerjakan soal. Kita langsung masuk contoh soal ya nak ya. Contoh soal pembagian yang pertama. 20 dibagi 5. Hasilnya berapa ya? Oke, kita akan mengerjakannya dengan cara pembagian, yaitu pengurangan yang berulang-ulang. Ada beberapa cara ya yang bisa kalian lakukan. Coba kita cara yang pertama terlebih dahulu nih, yang ke samping. Angka yang di depan adalah angka berapa coba? Angka yang di depan adalah angka 20. Oke ya, berarti coba kita tuliskan terlebih dahulu di sini. 20. Biar memudahkan menggunakan warna yang berbeda, 20. Dibagi 5. Ingat, dibagi, pembagian berarti pengurangan yang berulang-ulang. 20 dibagi berapa? 5. Oke, berarti 20 dikurangi 5. Sama dengan 15. Apakah sudah 0 hasilnya? Belum ya, berarti 15 kita kurangi lagi dengan angka 5. Hasilnya berapa? 10. Apakah sudah sampai 0? Belum. Berarti yang harus kita lakukan dikurangi 5 lagi. Hasilnya 5. Dikurangi 5 lagi. Hasilnya 0. Oke. Baik anak-anak kelas 2 A, B, C, D, apakah 20 dibagi 5 nantinya ini hasilnya 0? Apakah hasilnya 0 ya nak ya? Bukan ya. 0 ini adalah hasil pengurangan dari 20 dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5. Maka akan menghasilkan 0. Lalu ibu, berapakah hasilnya 20 dibagi 5? Kita lihat dari cara yang kita lakukan ini. Oke, 20 dikurangi 5. Oke, 5 yang pertama, 5 yang kedua, 5 yang ketiga, 5 yang keempat. Nah, kita sudah menuliskan atau melakukan pengurangan yang berulang-ulang dengan angka 5 sebanyak 4 kali. Tadi ini 5 yang pertama, lalu ini 5 yang kedua, ini 5 yang ketiga, lalu ini 5 yang keempat. Oke, sampai menghasilkan nilai 0. Berarti berapa ya yang angka yang untuk menggantikan tanda tanya ini? 20 dibagi 5 adalah 4. Dari mana 4? Dari iya, benar ya. Dari angka 5 yang dituliskan secara berulang-ulang di sini, pengurangan yang berulang-ulang, sebanyak berapa kali? Ada 4. Berarti kita tuliskan di sini, nak. Jadi, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Itulah hasilnya. Bukan 20 dibagi 5 sama dengan 0. Itu keliru besar ya nak ya. Tetapi kalau menggunakan cara yang seperti ini, baru hasilnya 0. Ini adalah cara yang pertama. Lalu cara yang kedua bagaimana ya Bu ya? Cara yang kedua bisa dilakukan di sini nih. Ini cara kedua nih ya. Ibu tuliskan di sini. Cara kedua. Oke, kita lihat. Cara kedua bisa dilakukan ke bawah. 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Kita tuliskan lagi di bawahnya 15 dikurangi 5
15 dikurangi 5 sama dengan 10. Lalu kita tuliskan lagi, 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Kita kurangi lagi sampai hasilnya 0. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Oke, berarti kita sudah berhenti ya, kalau hasilnya sudah sampai 0 nih. Nah, oke, kita sekarang cari nih, 5-nya ini, ya, pengurangan dengan menggunakan angka 5 ini dilakukan berapa kali, dituliskan dalam berapa kali. Oke, 5 yang pertama, 5 yang kedua, 5 yang ketiga, 5 yang keempat. Ada 4 kali kita menuliskan 5-nya. Berarti kita tuliskan di sini. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Oke, kalian lihat ya nak ya, cara pertama dengan cara kedua hasilnya sama. Tetapi yang membedakan, kalau cara yang pertama itu pengurangan yang berulang-ulang ke samping, dengan cara ke samping. Kalau cara yang kedua itu pengurangan yang berulang-ulang, pembagiannya ke bawah. Oke, kita masuk contoh soal yang kedua. Perhatikan baik-baik. Ya. Contoh soal yang kedua. Pasti kalian langsung bisa nih. 18 dibagi 6 sama dengan berapa ya? Kita lihat. Ya, 18 dibagi 6. Oke, kita tuliskan caranya di bawah ini ya. Ingat, pembagian berarti pengurangan secara berulang-ulang. Angka yang di depan adalah angka 18. Di 18 dikurangi berapa? Kita lihat soalnya. Dibagi 6, berarti kita kurangi 6. Sama dengan 12. Kita kurangi 6 lagi. Kenapa harus dikurangi 6 lagi? Sampai benar-benar menemukan angka 0 hasilnya. 12 dikurangi 6 sama dengan 6. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Kalau misalnya hasil pengurangannya sudah berakhir, hasilnya sampai 0, kita berarti stop. Tidak perlu dikurangi 6, kurangi 6 lagi. Nah, kalau begini, coba diingat-ingat. Hasil dari 18 dibagi 6, apakah 0? Apakah 0? Iya, bukan ya nak ya. Tetapi kita lihat nih, tadi 18 dikurangi 6 sebanyak berapa kali ya? Kita lihat. Ini 6 yang pertama, 6 yang kedua, dan ini dikurangi 6 yang ketiga. Berarti hasilnya jadi Jadi 18 dibagi 6 sama dengan 3. Ya, bukan 0. 0 itu adalah hasil akhir dari pengurangan secara berulang-ulang dari 18 dikurangi 6 sampai menghasilkan nilai 0. Kita masuk contoh soal yang ketiga. Oke, biar lebih jelas. Ketiga. 25 dibagi 5 sama dengan berapa ya? Oke, kita lihat angka pertamanya 25, berarti kita tuliskan 25. Pembagian berarti dituliskan pengurangan secara berulang-ulang. Dikurangi berapa? Kita lihat soalnya, 25 dibagi 5. Berarti kita melakukan pengurangan dengan angka 5. Sampai menghasilkan angka 0. 25 dikurangi 5.
25 dikurangi 5 sama dengan 20. Dikurangi 5 sama dengan 15. Dikurangi 5 sama dengan 10. Dikurangi 5 lagi sama dengan 5. Apakah sudah selesai tahapannya? Belum ya Bu, karena belum menghasilkan sampai nilai 0. Berarti 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Kalau hasil akhir pengurangan berulangnya sudah sampai 0, kita stop. Kita lihat nih, kita akan mencari nih sekarang hasilnya 25 dibagi 5 berapa ya? Kita lihat nak. Angka 0, angka 5-nya dituliskan berapa kali ya? Pengurangan dengan angka 5 dituliskan berapa kali? Ini 5 yang pertama, 5 yang kedua, 5 yang ketiga, 5 yang keempat, 5 yang kelima. Jadi 25 dibagi 5 sama dengan 5. Bukan 25 dibagi 5 sama dengan 0. Ini salah ya. Ini keliru nih. Ini keliru. Ya, tidak boleh. Nah, ini yang benar. Oke, baik. Contoh soal selanjutnya. Ibu akan membuatkan contoh soal sampai 5 supaya kalian lebih mudah. Contoh soal selanjutnya. 36 dibagi 4 sama dengan berapa ya? Kita tuliskan dulu. Angka berapa ya? 36 dulu atau 4? 36 ya nak ya. 36 dibagi 4 berarti 36 dikurangi 4 sama dengan 32. Dikurangi 4 lagi sama dengan 28. Dikurangi 4 sama dengan 24. Dikurangi 4 sama dengan 20. Dikurangi 4 sama dengan 16. Dikurangi 4 sama dengan 12. Sampai kapan Bu? Sampai menghasilkan nilai 0, angka 0. Ingat ya, 12 dikurangi 4 sama dengan 8. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya sudah 0 ya nak. Berarti kita stop pengurangannya. Sekarang kita cari 36 dibagi 4. Pengurangan dengan angka 4 disebutkan berapa kali ya? Kita akan lingkari nih, Ibu akan lingkari. 4 yang pertama, 4 yang kedua, 4 yang ketiga, 4 yang keempat, 4 yang kelima, 4 yang keenam, 4 yang ketujuh, 4 yang kedelapan, 4 yang ke-9. Jadi 36 dibagi 4 sama dengan 9. Bukan 36 dibagi 4 sama dengan 0 ya, itu keliru. Contoh soal terakhir. Yang kelima. 27 dibagi 9. Pasti kalian sudah menyebutkan nih, segini Bu hasilnya. Iya, Ibu tahu kalau kalian sudah langsung bisa menjawab. Tapi kita jangan lupa menuliskan caranya bagaimana ya. 27 dibagi 9. 27 dikurangi 9 sama dengan 18. Dikurangi 9 sama dengan 9. Dikurangi 9 sama dengan 0. Kita stop. Kita hitung sekarang pengurangan 9-nya sebanyak berapa kali ya? 9 yang pertama, 9 yang kedua, 9 yang ketiga. Jadi 27 dibagi 9 sama dengan 3.
Oke, anak-anak kelas 2, apakah sampai sini kalian sudah lebih paham? Ibu rasa kalian lebih paham ya setelah melihat video ini. Kuncinya kalian harus tidak boleh keliru nih. Pembagian adalah pengurangan yang berulang-ulang, bukan pembagian. Bukan penjumlahan ya. Oke. Nah, lalu kalian lihat nih angkanya yang di depan. Yang dituliskan terlebih dahulu. Dikurangi berapa? Nah, dikurangi dengan angka yang ada di belakangnya ini. Kalau nomor 2 berarti dikurangi 6. Kalau yang nomor 3 dikurangi 5. Kalau nomor 4 dikurangi 4. Kalau nomor 5 dikurangi 9. Sampai menghasilkan pengurangan berulangnya sampai 0. Ya, kalian lihat ya, ini sampai 0. Tapi hasil dari pembagian tersebut bukan 0 ya, bukan 0. Tidak boleh kalian keliru. Kalau menuliskan hasilnya semuanya 0. Misalnya gini, 18 dibagi 6 sama dengan 0. Loh kan ini hasil akhirnya 0 nih Bu. Iya, ini adalah hasil akhir dari pengurangan berulangnya. Bukan hasil dari pembagian 18 dibagi 6. Cara mencarinya kita lihat ya, tadi yang Ibu sudah ajarkan. Oke, kalian harus lebih teliti ya nak ya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.